Kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah direkam? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwasanya pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan untuk mengikuti acara edukasi literasi keuangan ya dengan judul Pintar Menabung Hidup Tenang. Jadi ini ya, selama beberapa waktu ke depan sejam lebih lah kita kami akan memberikan materi ini. Kemudian selawat dan salam selalu kita aturkan kepada baginda Rasulullah SAW dengan melafazkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Yang sama-sama kita hormati Bapak Kepala Sekolah, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, para guru dan tenaga kependidikan dan tentunya kepada siswa yang telah menerima telah menyambut kami dan menerima kami di SMK Negeri 2 Kerinci ini. Kami perkenalkan diri kami dulu. Saya sendiri atau dari rekan saya, beliau Bapak Zul Ihsan Mu'arif, MA. Beliau merupakan dosen IAIN Kerinci. Beliau aslinya orang Pekanbaru, tapi beliau mengajarnya di Kerinci, di IAIN Kerinci. Saya sendiri Dr. Elektronik SMSI. Saya juga sama dosen IAIN Kerinci juga. Saya asli orang sini, Akam sini, Warlok, anak kampung sini, warga lokal. Saya orang Sula juga. Jadi saya orang Sula. Saya dari desa Pelabuhan. Atau orang Pelabuhan sih? Gak ada ya? Gak ada. Jadi itu. Nah, tapi kami di sini mewakili dua institusi langsung. Kami mewakili IAIN Kerinci. Kemudian juga kami mewakili Otoritas Jasa Keuangan. Nah, itu di atas. Otoritas Jasa Keuangan. Oke. Nah, jadi kami ini selain mewakili IAIN Kerinci, kami juga mewakili Otoritas Jasa Keuangan. Jadi ini perintah langsung dari Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan edukasi ke seluruh masyarakat Kabupaten Kerinci khususnya. Nah, tapi karena Kabupaten Kerinci ini luas, maka diambillah beberapa lokasi ataupun tempat yang bisa kami jangkau. Nah, dan insya Allah hari Kamis nanti kami ke SMP Negeri 22 di Sungai Pekeh. Nah, itu nanti. Kemudian juga ada di SMA 4 dan juga dari Tamiang sampai ke Gunung 7 itu sudah kami singgahi. Kemarin ada di Lubuk Pau. Nah, kalau di daerah sana sudah sampai ke Muara Emat. Nah, jadi itu selama 6 bulan sampai bulan Oktober nantinya. Jadi apa tujuannya? Tujuannya adalah untuk mengedukasi masyarakat Kabupaten Kerinci, terutama siswa-siswa untuk menghindari yang namanya judi online. Nah, ini ada yang main judi online, ada yang main slot. Nah, ini parah nih. Ya, nanti apa dampak dulu daripada main judi online itu? Nah, itu yang akan kita bahas nanti. Oke ya. Nah, tanpa memperpanjang mukadimah, nanti akan ada dua pemateri, saya langsung, kemudian Pak Zul Ihsan juga
Untuk yang pertama, kita berikan kesempatan kepada Bapak Zul Ihsan Muharib untuk menyampaikan materi mengenai bahaya-bahaya judi online. Kalau saya nanti lebih kepada memperkenalkan OJK, apa itu Otoritas Jasa Keuangan. Nanti kita juga akan ada door prize ya, hadiah. Mohon maaf Pak, Bu, siswa kita ini boleh bawa HP ya ke sekolah? Ada. Nah, kalau ada nanti kita akan ada kuis. Kuisnya nanti lewat HP. Siapa nilai tertinggi, nanti 5 nilai tertinggi, nah itu akan memenangkan beberapa hadiah di depan. Ya, nanti kita ada kuis juga. Oke ya, saya siapkan aja kuotanya gitu ya. Yang belum isi pulsa, isi pulsa. Daripada top up slot kan, gitu. Baik, sekarang giliran saya menyambung aja. Terus saya lebih tentang OJK sebagaimana yang saya sampaikan tadi. Namun sebelum itu kita nonton video dulu ya. Jadi ada video, nanti kita tonton. Ini video mengenai cara gimana judi online itu menjerat kita. Ya, kira-kira seperti ini. Jadi kita top up 5.000 dikasih 10.000 ya. Nah, kita depo 20.000, dikasih 40.000 kan. Nah, kita depo 100.000, dikasihnya 200.000 kan. Kita depo lagi semuanya, kita sudah jual motor, tutup. Tutup judinya. Itulah kira-kira cara judi online menjerat kita. Ini bukan hanya masalah judi online ya. Rata-rata sekarang kan banyak sekali penipuan. Kalau judi online boleh kita bilang sebagai game ya, gambling. Ya kita berharap bahwasanya Dewa Zeus akan memberkahi kita, juga ada. Selain kepada judi online, hal-hal seperti ini juga sering terjadi di berbagai skema penipuan. Ini mohon maaf sekali kalau ada yang ikut, dan mohon maaf kalau tersinggung ya. Tapi ini perlu kami sampaikan supaya nanti ke depannya tidak ada lagi korban. Mohon maaf sekali ya. Ini salah satu bentuk contoh ya daripada yang kemarin viral di Kabupaten Kerinci, khususnya Sulak sampai Kayu Aro, WFL atau WPL. Ada yang ikut? Enggak banyak, 500.000 ada. Nah, WFL kemarin kan viral tuh. Dia seperti ini. Masa ada orang nonton film dikasih uang? Biasanya kita nonton film di bioskop itu bayar. Kita mau nonton biasanya bayar. Ini malah terbalik. Itu dia yang bayar supaya kita dia yang bayar kita supaya kita nonton film. Kan logika terbalik. Nah, akhirnya tapi ketika kita mau dapat uang kan kita harus daftar, ya kan? Kita seperti itu, daftar, bayar. Kan ada tingkatannya, ada yang karyawan. Kemudian di atas karyawan apa? Kapten. Nah, di atas kapten apa? Insinyur. Ada yang jadi kapten di sini. Kapten itu tugasnya mencari-cari orang. Nah, ada yang punya lebih daripada satu akun. Ada yang punya di rumah itu ada 5 HP ya, ke 5 HP itulah ikut. Ya mohon maaf, ada yang rugi sampai ratusan juta kan seperti itu ya. Ada kemarin tuh yang rugi sampai ratusan juta. Kalau puluhan juta itu banyak rata-rata, apalagi kapten tuh. Ya, akhirnya viral. Nah, akhirnya situsnya diblokir oleh OJK. Nah, seperti itu. Rupanya banyak lagi aplikasi WFL itu salah satu contohnya, banyak lagi aplikasi-aplikasi lainnya yang menawarkan hal-hal yang serupa. Jadi jangan sampai ketarik lagi, gitu. Ya, jangan sampai ketarik lagi sehingga kita ikut di dalam gambling tersebut. Nah, ingat nanti slogan OJK. Kebetulan di sini saya lebih memperkenalkan OJK. Nanti ada namanya slogan OJK 2L namanya, legal dan logis. Apa itu nanti akan kita bahas. Jadi gitu.
Ya. Nah, apa itu OJK? OJK ini singkatan daripada Otoritas Jasa Keuangan. Apa itu Otoritas Jasa Keuangan? Ini adalah sebuah lembaga yang membawahi lembaga-lembaga keuangan seperti bank, apalagi pinjol. Nanti harus bisa membedakan juga ya, mana pinjol yang ilegal, mana pinjol yang legal. Nah, yang di bawah OJK itu legal, yang bukan di bawah OJK itu ilegal. Apa dampaknya kalau kita minjam yang legal dan ilegal, nanti akan ada juga dibahas, ya. Jadi itu dia, OJK itu adalah Otoritas Jasa Keuangan yang tugasnya itu adalah mengawasi lembaga-lembaga keuangan yang ada di Indonesia. Itu dia tugasnya, ya. Nah, kita lanjutkan. Oke. Nah, kalau misalnya teman-teman sekalian punya uang, nah ini jangan nanti kalau sudah kerja, sudah punya gaji ya, nah, jangan mau terlilit dengan investasi palsu, investasi bodoh. Pikirkan, cari, misalnya kita mau investasi, kemarin kan ada namanya platform investasi Binomo. Pernah ingat nggak? Pernah lihat nggak iklannya? Investasi Binomo. Kalau kita nonton YouTube dulu itu ada tuh aplikasi investasi namanya Binomo. Sekarang udah ditutup karena itu tadi, karena ya penipuan juga gitu ya. Nah, kalau kita punya uang nanti berlebih, ini kita bisa mengikuti resep alokasi keuangan yang diperkenalkan oleh OJK. Ada yang perlu kita tingkatkan, kemudian ada yang perlu kita kurangi. Ya, apa yang perlu kita tingkatkan? Dari gaji kita misalnya 1 juta misalnya. 1 juta, 20% dari 1 juta adalah 200.000. 200.000 ini kita tabung, kita investasi. Sekarang di Pegadaian itu ada namanya investasi emas. Nah, boleh investasi emas itu cicilannya itu tidak besar tuh. Emas murni ya. Bukan berupa gelang, bukan berupa cincin, tapi memang emas batangan. Nah, itu dia. Kemudian berbagi artinya dengan orang tua ya. Kita bisa berbagi dengan orang tua dan sanak saudara ya. Berarti kalau gaji kita 1 juta, berarti 100.000. Yang perlu kita kurangi yang pertama biaya hidup. Nah, ini yang dibilang sama Pak Sulisan tadi. Jangan FOMO ya. Jangan FOMO, jangan ikut-ikutan. Teman pakai iPhone, kita pakai iPhone juga. Ya kan? Teman makan di kafe, kita mau juga. Saya dulu sekolah itu bawa nasi, ya, satu lokal bawa bekal, gitu ya, bawa bekal. Teman pakai iPhone, saya beli itu apa stiker Apple yang dikit tempel juga. Ya. Kalau belum mampu beli iPhone, apalagi ada Pro Max ya, udah beli aja, langsung aja belinya, beli aja Pro Max-nya dulu, beli Pro Max yang beli 6 tuh dan bla. Itu dia, jangan menambah biaya hidup ya, jangan menambah biaya hidup. Kemudian yang kedua, kurangi cicilan utang. Ini biasanya cicilan utang ini muncul akibat FOMO tadi. FOMO dan kecanduan game online. Biasanya seperti game online, judi online. Karena seperti yang dibilang tadi, seperti ada video tadi ditampilkan, itu di Tangerang itu ada sampai jual anak ya, jual anak 15 juta. Karena nggak ada lagi yang mau dijual. Motor udah dijual, alat-alat di rumah udah dijual. Ini ada nih bayi satu nih, udahlah jual aja. Akan seperti itu. Utang menumpuk, ya. Nah, itu akibat daripada judi online. Maka kurangkan. Nah, kemudian ini ya. Fungsi daripada OJK ini adalah mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dan masyarakat. Nah, itu dia fungsi OJK, mengatur, mengawasi, dan melindungi konsumen dan masyarakat. Siapa saja konsumen OJK? Yang pertama, orang yang beretikat baik, kemudian yang menggunakan produk atau layanan SJK legal yang terdaftar di
lembaga yang dibawahi oleh OJK. Gitu. Kemudian misalnya kayak WFL kemarin. WFL kan dia tidak di bawah OJK. Ketika ada kasus seperti itu, apakah masyarakat yang terjebak WFL kemarin itu juga konsumen OJK? Iya. Asalkan dia beritikat baik, gitu kan? Nah itu dia. Jadi walaupun misalnya kita investasi di aplikasi yang bukan di bawah OJK, ketika ada kerugian-kerugian yang timbul, kita boleh melapor ke OJK. Nanti ada nomor kontaknya. Nanti akan ada nomor kontak OJK 157 ya, kontak OJK itu 157 itu bisa kita hubungi. Tapi kalau nggak penting jangan dihubungi ya, merepotkan orang itu juga tidak boleh. Ya, ada nomor kontaknya tuh. Dan itu bebas pulsa. Jadi kalau kita sama kayak 911 itu 911 itu kontak apa? Kontak pemadam kebakaran ya. Dan itu kan bebas pulsa tuh. Tapi jangan pula kalian telepon sembarangan. Ya. Ketika keadaan darurat. Nah, OJK pun sama dia juga punya kontak. Kontaknya 157. Telepon aja kalau misalnya ada kejadian-kejadian seperti WFL kemarin yang kira-kira merugikan masyarakat. Misalnya nih, ini siapa namanya? Hah? Putri misalnya. Misalnya si Putri ini punya pacar namanya siapa kamu? Hah? Bambang misalnya. Saya Putri pacaran sama Bambang ya. Misalnya doakan aja. Misalnya berpacaran berdua kan. Kemudian si Bambang ini main judi online. Si Putri ini risih karena si bentar-bentar pinjam 100 ke si Putri, antar pinjam 100. Habis misalnya si Putri udah jual motor si Putri. Boleh telepon OJK. Minta digusur nih aplikasi itu supaya ditutup ya, seperti itu gitu ya. Nah ini tadi nih, selain daripada bahaya judi online, kami juga akan memperkenalkan yang namanya kalau nih kan anak-anak muda sekarang kan udah pacaran semua ya kalian? Enggak, ada yang enggak ya? Jangan ya. Biasanya itu kadang-kala itu ini juga nih yang sering main judi online ya. Dengan judi online akhirnya karena mau depo nggak punya uang akhirnya pinjam. Ya, tapi jangan coba-coba ya. Ada yang namanya pindah, ada yang namanya pinjaman ilegal. Pindah ini istilahnya adalah pinjaman dalam jaringan. Pinjaman dalam jaringan ini kalau memang terdesak, misalnya mau bayar uang sekolah, mau bayar buku, orang tua belum punya duit, jangan coba-coba pinjol ilegal. Alangkah lebih baiknya, angka bijaknya itu adalah menggunakan pindah. Bermanfaat jika digunakan sesuai kebutuhan dan kemampuan. Nah ini juga nih ada notnya, ada catatannya di bawah. Bermanfaat jika digunakan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan. Kalau itu hal untuk judi online, walaupun dia pindah, walaupun dia pinjol ilegal, jangan coba-coba. Ya, kalau itu untuk mengikuti, kalau itu untuk mengasih makan gengsi, jangan coba-coba. Baik itu pindah maupun pinjol ilegal. Gunakan ketika itu bermanfaat. Misalnya mau bayar uang sekolah, mau beli buku, mau beli LKS. Itu kalau orang tua kita belum punya uang, ya mau bagaimana? Pinjam, tapi bukan pinjol ilegal, tapi pindah, ya. Nah, pinjol ilegal adalah berarti keterangannya apapun alasannya berisiko dan mendatangkan masalah di kemudian hari. Memang sejauh ini pindah legal dan diawasi OJK itu memang nggak banyak. Sampai data 2024 ini hanya ada 98 platform. Ini saya tidak mempromosikan, tapi saya memberi salah satu contohnya. Itu ada kami, ya kan? Ada kami pernah muncul iklan ada kami. Nah, ada kami itu di bawah OJK. Nah, itu masuk ke dalam pindah, Tapi saya tidak menyarankan untuk meminjam ya kalau tidak terdesak. Sementara pinjol ilegal yang sudah ditutup sampai Agustus 2024 itu ada 9.180, saking banyaknya yang ilegal yang enggak di bawah OJK.
Ya, enggak di bawah OJK. Kita lihat bedanya apa? Ini saya skip aja ya, yang saya rasa penting. Yang pertama ini kita lihat dari bunga pinjamannya dulu. Kalau pinjol ilegal, bunganya tak terbatas. Terserah dia mau menetapkan bunganya berapa. Tapi kalau dia pindah, ada bunga maksimalnya. Kalau untuk pendanaan konsumtif itu artinya untuk makan, yang tidak untuk usaha, itu 0,3% per hari. Ya, 0,3% per hari. Kalau kita pinjam 100.000, berarti 0,3 dari 100.000 itulah 3.000 per hari cuma. Kalau untuk pendanaan produktif itu misalnya kita punya usaha, kita mau mengembangkan usaha, itu hanya 0,1% per hari. Berarti kalau kita pinjam 1 juta, per harinya hanya 10.000. Seperti itu ya. Denda pinjaman, kalau kita telat bayar, dendanya itu kalau pinjol ilegal itu tak terbatas, suka-suka dia mau menetapkan dendanya berapa. Tapi kalau pindah itu maksimal 100% dari pinjaman pokok untuk pinjaman sampai 24 bulan. Misalnya kalau kita pinjam 100.000, kalau nggak bisa bayar itu maksimal dendanya jadi 100.000 gitu. Kalau pinjol ilegal, kalau kita pinjam 100.000 nggak bisa bayar, itu bisa dendanya sampai 1 juta. Itu bahayanya. Kemudian untuk mekanisme pembayarannya itu kalau pinjol ilegal itu sangat mudah, tapi dia minta akses nanti. Sementara kalau pindah itu pemberian pinjaman itu diseleksi memang agak susah gitu. Tapi banyak keuntungannya. Perizinan fitur handphone. Nah, kalau dia minta diakses semua data di HP, berarti itu ciri-ciri pinjol ilegal. Tapi kalau dia pindah, itu akses yang boleh HP yang boleh diakses itu hanya kamera, mikrofon, location atau disingkat dengan camilan. Ini masuk soal nanti ya. Ingat camilan. C-nya adalah kamera atau kamera, M-nya itu adalah mikrofon, L-nya itu adalah location. Jadi yang boleh diakses kamera, mikrofon sama lokasi. Cuman 3 itu aja yang boleh diakses. Kalau dia itu adalah ciri-ciri pinjaman dalam jaringan yang di bawah OJK. Oke. Kemudian risiko kalau gagal bayar mana? Kalau kita gagal bayar, kalau pinjol ilegal itu ancamannya teror, penghinaan, pencemaran nama baik, penyebaran foto profil. Pernah dengar istilah diviral? Kan sering tuh sekarang apa-apa diviralkan ya. Nggak bayar ini diviralkan di Facebook, gitu kan? Nah itu kita diviralkan, dicemarkan nama baik kita. Tapi kalau pindah, risiko peminjam tidak melunasi setelah 90 hari masuk ke dalam daftar hitam. Dan masuk ke dalam daftar hitam artinya apa? Ada kemungkinan kalau kita tidak bayar, nanti kita mau minjam di platform lain atau kita minjam di bank yang itu di bawah OJK, itu nama kita udah masuk blacklist, sudah masuk ke dalam daftar hitam. Besar kemungkinan kita tidak akan diberi pinjaman. Itu risikonya. Gitu ya. Oke. Saya langsung aja. Nah ini dia. Pernah mendengar fenomena Crazy Rich? Sultan? Ya. Dulu ada namanya Doni Salmanan. Pernah dengar? Wahyu Kenzo. Pernah dengar? Indra Kens. Pernah ya? Ini orang-orang bertiga ini pamer-pamer mobil mewah dulunya kan? Rupanya apa? Rupanya orang ini adalah penipu. Mobil mewah yang dipamerkan itu hasil daripada rental, sewa. Ketika mereka membuat platform investasi, mereka berharap orang akan berinvestasi. Kenapa? Karena mereka memberikan contoh, oh saya udah kaya nih dari ini. Dulu ada namanya investasi di Quotex, kemudian juga ada robot trading. Nah ini yang paling terkenal di Indra Kens itu Binomo. Hanya saya contohkan kemarin, saya contohkan tadi. Ada dulu sering muncul iklan di YouTube Binomo. Kita istilahnya itu investasi ke sana nanti uang kita akan meningkat gitu. Pasti menang setiap hari gitu. Investasi berapapun bisa mulai dari 20.000 gitu. Nah, nanti 20.000 jadi 40.000 jadi nah, nanti sama kayak video yang di awal tadi. Ketika kita udah investasi lebih besar
uang kita akan berangsur-angsur akan diambil dan itu tidak akan kembali. Nah, kalau ada orang-orang crazy rich yang muncul tiba-tiba memamerkan harta kekayaan, udah masuk podcast sana sini, hati-hati. Jangan-jangan nanti dia akan membawa sebuah aplikasi investasi. Saya menuduh enggak ya. Sekarang yang lagi disorot itu yang namanya Ronald Timothy. Nah, itu kan crazy rich itu sekarang. Jangan-jangan nanti di kemudian hari, di bulan depan atau di tahun depan dia membawa platform investasi ini. Dia kan sekarang seperti itu. Dan sekarang kan dia bilang taruh dia di daerah terpencil, jangan kasih dia modal dalam sebulan dia bisa kaya. Kan seperti itu katanya ya. Kan ada tuh video-videonya seperti itu. Itu nanti jangan-jangan di belakang ini dia akan membawa platform investasi misalnya. Kalau Doni Semanan kan dia membawa aplikasi investasi yang namanya Quotex. Kalau Wahyu Kenzo namanya robot trading, Indra Kens Binomo. Jangan-jangan nanti Ronald Timothy ada aplikasi lain yang dibawa. Jangan sampai tertipu. Ini contohnya orang ini muncul dengan mobil mewahnya nih, Ferrari, Lamborghini dan lain sebagainya. Ternyata itu adalah hasil sewa. Itu ya. Nah, kalau mau investasi gimana? Ini masuk juga soal nanti ya. Pastikan 2L, slogan OJK, 2L legal dan logis ini terpenuhi. Legal dan logis ya. 2L itu singkatan pada legal dan logis. Legal itu apa? Legal itu artinya resmi. Bahwasanya platform investasinya itu resmi terdaftar di OJK dan diawasi oleh OJK. Nah, gimana cara ngeceknya? Nanti hubungi kontak OJK nanti. Ada kontak WA-nya. Itu semacam bot yang membalas pesan kita. Kalau kita sama kayak di WA itu kan ada bulan AI. Nah, nanti kalau kita klik itu apa yang kita tanyakan dia akan keluar, dia akan muncul. Nah, nanti akan ada kontak OJK juga, boleh di-share nanti. Kita tanya di sini, apakah misalnya platform investasi ini terdaftar di OJK? Nanti dia akan memberikan balasan gitu, chat ya. Itu dia legal. Legal itu artinya resmi dan terdaftar di bawah OJK. Kemudian kedua yang harus dipenuhi dari 2L, L yang kedua kan logis. Logis artinya masuk akal. Masuk akal ya. Masuk akal artinya bisa diterima oleh pikiran kita. Masa kita tidur-tiduran nonton film dikasih uang, masuk akal nggak? Enggak. Nah, itu yang disebut dengan tidak logis. Nah, maka seperti yang hal-hal seperti itu harus kita pertimbangkan. Nah, investasi itu juga butuh waktu, gitu ya, juga butuh waktu yang panjang sehingga itu bisa menghasilkan cuan, kan seperti itu. Jadi ingat 2L, legal dan logis, gitu ya. Nah, apa bahaya judi online? Nah, kalau kita udah kecanduan ini sulit berhenti ya. Kebetulan ini saya bercerita sedikit. Saya orang Sula ya, saya Sula. Kemudian saya nikahnya di Kumul. Jadi saya nikahnya di Kumul. Setiap Sabtu Minggu saya pasti pulang ke Sula. Dan saya nongkrongnya kan sama teman-teman saya, teman-teman yang lama. Bahkan ada juga anak-anak muda. Setiap nongkrong kan pasti malam minggu tuh, karena saya ke Sulanya hari Sabtu. Nginap di Sula pasti malam minggu. Dan itu ada tempat nongkrong di di kantor kepala desa biasanya nongkrongnya itu, ngopi dan lain sebagainya. Itu yang saya lihat di circle itu ya. Itu rata-rata main judi online semua, main slot semua tuh. Main slot semua. Karena seperti yang sampaikan Pak Isan tadi, main slot ini sulit untuk diberantas. Karena apa? Karena dia bisa depo berapa saja, kan seperti itu ya. Ya, 5.000 pun bisa juga depo. Berharap 5.000 jadi 10.000, berharap 10.000 jadi 20.000, berharap 20.000 jadi 50.000 dan seterusnya. Makanya kecanduan jadinya, kecanduan karena deponya murah tadi, dan itu bisa main di berbagai aplikasi gitu. Bisa bukan hanya, ya banyak lah namanya ya, ada namanya
dewa petir lah, kemudian ada apalah namanya ya, banyak tuh. Kalau nggak menang di sini berharap menang di sini, nggak menang di sini berharap menang di aplikasi yang lainnya. Padahal itu seperti kata Bung Haji Roma Irama di lagunya itu kan, judi menjanjikan kemenangan. Nggak ada orang yang memang benar-benar kaya daripada judi. Contohnya, kamu tinggal di mana? Di sini. Siapa orang terkaya di Talang Tinggi? Misalnya ada kamu sebut satu nama misalnya. Bapak ini paling kaya di Talang Tinggi. Apakah kekayaannya hasil judi kira-kira? Enggak, ya memang enggak ada orang kaya dari hasil judi. Enggak ada sama sekali. Enggak ada. Ini saya sedikit cerita sama Pak Zul Isani di beberapa tahun ke belakang, 2023-2024 biasanya. Kami itu selalu ada acara di Malaysia. Jadi kemarin April 2024 itu kami diundang oleh MBPM, Masyarakat Baru Pulau Tengah Malaysia, untuk memberikan materi mengenai zakat. Jadi kami ke sana, ke Malaysia. Ya, namanya orang kampung udah sampai di luar negeri kan, pengen tahu tempat liburan wisata. Ada di salah satu tempat wisata itu namanya Genting Highland. Mungkin ada yang pernah ke sana, Genting Highland. Jadi kita naik kereta gantung tuh. Naik kereta gantung dari bawah sampai ke atas. Nanti kita tujuan di atas itu adalah mall besar di Genting itu. Kita mendaratnya di lantai 4 atau di lantai 5. Jadi setiap lantai itu ada semacam mall ya. Nah, yang namanya orang kampung ya pengen tahu lah, di lantai 5 isinya apa, di lantai 2 isinya apa, di lantai 1 isinya apa, di lantai dasar isinya apa. Kami kunjungi semua ada besar. Sampai di lantai bawah itu ada namanya kasino, bukan kasino Dono Indro ya, bukan, itu beda lagi. Kasino ini tempat main judi, ya. Yang kalian mainkan judi slot itu adalah miniatur, itu adalah portable-nya ya. Portable aplikasinya. Ini kami lihat betul di mana orang-orang main judi di sana, karena memang legal di situ. Karena di sana tuh memang legal, dan siapapun boleh masuk ke situ. Masuk lah sama Pak Zulisan. Melihat orang main judi. Enggak ada orang Melayu yang main judi di sana. Enggak ada orang-orang miskin kayak kita ini main judi di sana. Rata-rata yang judi di sana itu orang-orang Cina, orang-orang sipit bercelana pendek, orang-orang kaya yang main di sana. Dan mainnya bukan untuk cari menang ya. Ini boleh dicatat, orang Cina main judi bukan untuk nyari menang, tapi untuk melepas stres, istilahnya stress release. Untuk melepas penat bekerja, main judi, ketawa-ketawa, kalah ketawa. Orang-orang Cina tuh kalah ketawa terbahak-bahak. Kita kalah ketawa juga, tapi ketawanya ketawa gila, udah habis, kan? Seperti itu. Itu yang perlu digarisbawahi itu. Jadi orang-orang itu bikin kasino itu bukan untuk menang, tapi untuk melepas stres. Karena memang di Malaysia itu nggak ada tempat wisata sebagus Indonesia, ya kan? Nggak ada danau Kerinci, mana ada di sana? Nggak ada, ya kan? Nggak ada pantai, nggak ada gunung. Nah, kita galau mendaki gunung, banyak lah yang bikin story. Yang lelah hati, yang disiksa kaki. Ya kan? Saya lihat story anak-anak muda galau tuh bikin foto di Gunung Kerinci, di atas puncak Gunung Kerinci, yang lelah hati, yang disiksa kaki. Ada pula yang bikin tuh mendaki gunung berharap bisa lupa, ternyata pas upload story dia like. Aneh anak sekarang. Itu karena orang-orang Cina itu, orang-orang Malaysia itu nggak punya tempat liburan. Akhirnya liburannya ke mana? Liburannya ke kasino. Penat bekerja. Gitu ya. Nah, catat. Jadi udah kecanduannya sudah sulit untuk berhenti. Nah, akibatnya apa? Pasti rugi. Gak ada orang kaya dari judi. Sudah saya bilang tadi, gak ada orang kaya dari judi. Saya pernah nanya, berapa paling besar pernah menang? 200.000 katanya.
Saya depo 50 dikasih 200.000. Oke, yang kalahnya kira-kira ada sampai 3 juta. Karena itu tadi nggak sadar, depo 20.000, depo 10.000, habis gitu. Nah, terus efeknya apa? Dampak kesehatan mental, stres. Banyak sekali beritanya tadi, ada yang sampai jual anak lah, ada yang sampai masuk rumah sakit jiwa, ada yang gantung diri dan lain sebagainya. Kemudian apa? Menghancurkan karir. Ya, pernah ada kemarin kasus tuh. Mohon maaf ya, pegawai BNI Sungai Penuh. Kemarin cewek. Modusnya apa? Menukarkan uang pas lebaran kemarin. Pas hamil berapa lebaran itu, ya sanak-sanak saudaranya satu desa itu mau nukar uang. Nukar uang ini uang kecil ya. Kalau biasanya lebaran itu kan seperti itu untuk ngisi angpau lah apa, untuk ngisi THR. Jadi sanak saudaranya nukar uang sama dia tuh. Nah, pas sudah dikasih nih duit, ada yang ngasih 500.000, ada yang ngasih 1 juta, ada yang ngasih 2 juta. Enggak ada dikasihnya uang kecil sama yang sudah nukar tadi. Rupanya apa? Uang itu dimainkan untuk main judi online. Akhirnya apa? Fire, dipecat dari BNI gitu. Kemarin kasus baru kemarin pas lebaran, menghancurkan hubungan keluarga dan pertemanan. Nah itu tadi. Orang-orang yang sudah nukar uang sama dia itu karena nggak dikasih, ya udah hancurlah keluarga, hancurlah pertemanan, circle dan sebagainya. Kan seperti itu ya. Makanya jangan coba-coba ya untuk mendekati judi online ya. Gimana cara untuk menghindarinya? Cari hobi alternatif. Kalau kita udah kecanduan betul, cari hobi yang lain. Cari hobi yang lain. Ya, untuk sementara misalnya kita mau main game online, tapi jangan berlarut juga ya. Batasi, ada waktu belajar, ada main game online. Misalnya main Free Fire lah, main Mobile Legends lah, atau olahraga yang memang betul ya. Kalau itu kan contoh e-sport ya. Yang olahraga misalnya main volley lah, main bola kaki lah, ya kan? Main ska, main catur, gitu. Pokoknya ada hobi lah ya. Supaya apa? Supaya kecanduan itu bisa hilang. Gitu. Kemudian bicara dengan orang terpercaya nih. Kalau misalnya sama lah anak-anak muda ini biasanya kan segan untuk berbicara dengan orang tua kan seperti itu ya. Nah, kalau ada tuh teman bestie, kalau ada guru BK, itu gunanya guru BK. Nah, jadi kita curhat ke guru BK, curhat ke guru wali kelas, Bu saya kecanduan judi online, gimana caranya supaya bisa berhenti. Kemudian edukasi diri, nah ini salah satu edukasi diri nih. Sering-sering nonton ceramah tuh, ceramah ustadz. Kemudian sering-sering nonton video-video sama kayak video pesulap merah tadi yang membongkar trik-trik dicip gitu ya. Sering. Kemudian gunakan produk yang legal kalau kita mau investasi gitu ya. Jadi itu caranya. Oke. Nah, saya rasa itulah ya. Saya rasa itu yang dapat disampaikan. Ini tadi nih. Ini tadi nomor kontak OJK ya. Kontak OJK 157 ini untuk layanan telepon. Kemudian untuk layanan WA bisa di 081 157 157 157. Itu kita mau menanya-nanya misalnya apakah platform investasi ini legal misalnya. Apakah WFL legal? Saya sudah coba tuh. Apakah WFL legal? Rupanya tidak, karena dia tidak di bawah OJK. Gitu ya. Oke, saya rasa itu yang dapat disampaikan. Oh ini juga masuk nih, ini perlu nih, karena ini masuk soal nanti berdosa kalau tidak saya sampaikan. Nah ada banyak kasus modus kejahatan digital ya. Ada yang namanya social engineering, contohnya itu penipuan melalui telepon seolah call center bank. Nah, itu kan sering tuh. Kita diarahkan ke ATM, kemudian kita tekan pin apa. Nanti uang kita tuh disedot, ya, itu namanya social engineering. Kemudian ada phishing namanya. Ini penipuan melalui situs palsu. Nah, kemarin kan ada heboh tuh, undangan pernikahan berupa aplikasi. Kalau kita klik, itu data-data kita semuanya ditarik. Bahkan kalau di HP kita itu ada rekening, itu uang dalam rekening kita itu bisa disedot. Kemudian ada lagi namanya skimming.
Skimming ini istilahnya itu penipuan menempelkan alat skimmer pada slot kartu ATM sehingga pelaku dapat menduplikat kartu nasabah. Itu banyak dulu ya, tapi sekarang sudah sangat jarang. Kemudian pinri ataupun pinjaman pribadi, modus yang umumnya menawarkan pinjaman dari perorangan pribadi kepada pihak peminjam dengan syarat menyerahkan data pribadi. Nah, seperti itu. Kemudian juga ada namanya apa Pak Isan? Satu lagi. Apa namanya? Skema Ponzi ya. Ini perlu juga gitu. Kalau WFL kemarin, WFL itu tidak masuk ke sini, tapi dia masuk ke dalam yang namanya skema Ponzi. Skema Ponzi. Jadi uang yang diterima dari nonton film itulah uang kita juga. Jadi uangnya berputar di situ. Jadi yang dibayar kan kita mau bikin akun kan harus mendaftar akun dan itu kan bayar sekian juta misalnya. Nanti kita dapat uang 40.000, 50.000 sekali nonton filmnya, uang kita yang daftar tadi. Itu namanya skema Ponzi, gitu ya. Itu skema Ponzi namanya. Oke, saya rasa itu. Mohon maaf kalau ada kekurangan dan salah kata. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.